Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ya, ada kayu. Udah gitu ibu misal ambil paku. Kayu itu di paku sama pakunya tok 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 gitu ya. Setelah itu pakunya dicabut. Di dalam kayunya ada bekas atau enggak? Ada bolongannya ya? Ada kegompelnya ya? Begitupun dengan hati kita. Ketika kita menyakiti orang lain, wah marah atau apapun itu. Walaupun setelah itu kita meminta maaf, walaupun sudah dimaafkan, tapi sudah ada torehan di hatinya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga perasaan orang lain. Karena ketika kita menyakiti sesama manusia, permintaan maaf itu selain kepada Allah juga harus langsung kepada manusianya. Nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu Ustaz? Betul. Itu tema kita hari ini tentang menjaga perasaan orang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga perasaan orang lain itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Baik kita jaga untuk pasangan kita, istri kita, suami kita, atau pada anak-anak kita juga boleh. Kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita, itu kita harus menjaga perasaan beliau. Jadi salah satunya ceritakan walakum tafadhal ghalidal qalbilan fadu min haulik. Jadi di situ diceritakan bahwasanya jika kita bersikap keras lagi berhati kasar, mereka akan jauh dari sekitarmu. Jadi bahwasanya kalau kita tidak bisa menjaga bicara kita, tidak bisa menjaga perilaku kita, keras, kasar, orang itu akan jauh dari sekitar kita. Jadi kalau kita harus benar-benar menjadi seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, coba cara bicara kita atur. Ya, bahwasanya kalau kita keras, hati kita kasar, mereka akan jauh dari sekitar kita. Berarti kita dalam berbicara harus santun, baik. Kemudian ya dijaga bicara kita itu tidak nyakitin hati lawan bicara kita ataupun dengan orang di sekitar kita. Kalaupun cara berbicara kita itu kasar, jangan sampai, mohon maaf nih, ada kamera akhirnya masuk YouTube, itu juga kurang baik. Jadi dicontoh jadi dosa jariah. Dosa jariah nanti akhirnya. Jadi itu harus kita lakukan setiap hari kepada pasangan kita, pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita, pada apalagi dalam majelis seperti ini. Dia harus menjadikan gambaran, ya. Yang kalau momennya seseorang dia bicaranya keras, dia nggak mau ngalah, itu nanti majelisnya ya majelis nggak mau ngalah. Majelis yang kasar, majelis yang keras. Merasa benar sendiri, merasa menang sendiri ya nggak boleh. Jadi harus belajar seperti itu momennya. Itu kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain pun sama. Jangan sampai ada kucing lewat depan kita tendang. Iya, gitu ya. gak salah gak apa ya. Gak salah gak apa. Kucing juga kita ngomong, dia juga gak memaki kita tendang kan gitu ya. Iya. Enggak boleh seperti lewat itu. tanaman, cabut. Kadang-kadang kan itu udah jadi kebiasaan. Itu yang jadi kebiasaan. Iya. Nah itu juga gak boleh. Jadi kita harus menjaga perasaan. Kemudian dengan para jin yang tidak tampak. Jangan jin itu dibilang setan. Marah nanti dia. Emang iya? Iya. Kalau jin sakit hati gimana? Lah iya makanya dia nyerang pasti. Pasti nyerang. Jin sakit hati kan nyerang dia. Dia bisa sakit hati kalau kita ngapain? Dibilang setan, marah. Tapi kan setan juga ada. Ya kan setan kan bukan jin, beda. Oh. Jadi kalau mamanya setan itu kayaknya Dajjal itu setan memang dia. Jadi kalau dibilang setan dia seneng-seneng aja, happy aja. Iya. Kalau jin marah. Kalau minta maaf ke jin gimana caranya? Ya mohon ampun sama Allah lah ya. Minta ya Allah jika selama ini aku sering ngomongin jin itu setan, ampuni aku ya Allah. Itu hantu itu jin, genderuwo itu jin, kuntilanak itu jin, tuyul itu jin, buta hijau jin. Ilmu kebal itu jin. Apalagi terusan. Ya itu jin. Jadi kalau dibilang setan ya kalau dia marah emosi ya marah, nyerang kita nggak tahu.
Nah itu makanya ada kadang-kadang doa itu jika ada jin yang marah kepada ini, mohon diampuni kemarahannya. Oh iya, seperti itu. Ustaz suka ngomong Iya, seperti karena itu. memang ada di dalam tubuhnya itu ada jin yang marah dengan dia. Ya, ya, ya. Iya, jadi nggak usah kita itu maki-maki, kamu jin kafir kamu, nggak usah, santai aja. Ya. Pakai kata-kata yang nggak nyakitin mereka, kata-kata yang halus. Kalau halus tuh malaikat tuh kayaknya seneng loh. Kalau Oke. kita biasa. Tapi luar biasa Ustaz Danu, kepada makhluk hidup yang lainnya pun menjaga perasaannya binatang, tumbuhan, jin, apalagi kepada manusia. Ya, iya, Misalnya. kita harus Mudah-mudahan bisa kita contoh. Dan pemirsa, jika Anda mau punya pertanyaan untuk acara ini boleh melalui Instagram kita di @officialmnctv ataupun lewat WhatsApp di nggak pakai kalau WhatsApp ya, 0816 1745 3977. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa MNC TV, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah kalau acara ini ternyata menggerakkan banyak sekali pihak, banyak sekali orang yang tersadarkan bahwa apa yang telah dilakukan di masa mudanya ataupun dengan orang tuanya, dengan leluhurnya, bahwa itu ada unsur musyrik di dalamnya. Makanya kita berusaha saling mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah, bertobat bersama di sini Ustaz ya. Jika misal apa yang dilakukan tersebut menimbulkan sebuah penyakit, kesembuhan itu menjadi nomor sekian. Yang fokus utama adalah tentang tobat, tidak melakukan musyrik itu sendiri ya Ustaz. Benar. Dan di sini juga banyak sekali yang datang ingin konsultasi, jadi kalau tidak ada kesempatan, tidak ada waktunya, kami mohon maaf ya. Karena begitu banyak yang ingin berkonsultasi, tapi kami melihat kasus-kasus yang berbeda supaya tidak terulang-ulang. Jika ada kasus yang sama, minta diaminkan saja, karena insya Allah juga akan ada efeknya. Ustaz, Insya Allah, ya amin. Mengenai tema kita hari ini, ada yang mau disampaikan lagi, Ustaz? Iya, memang salah satu ayat tadi yang saya sampaikan itu gampang-gampang sulit ya. Walau kunta faddan qalidal qalbi lang fadu min haulik. Itu ayat sulit sebenarnya ya. Jadi jika kita bersikap keras dan berhati kasar, lain akan jauh dari sekitar kita. Jadi kalau mamanya seorang istri kasar sama suami, suaminya bisa jauh. Seorang suami kasar sama istri, istrinya bisa jauh. Nah, itulah yang harus kita jaga, bahwasanya menjaga perasaan orang lain itu diawali dari kita sendiri belajar. Jadi kalau kita nggak belajar untuk diri sendiri, untuk orang lain nggak ngerti dia. Atau memposisikan diri kita di orang lain. Iya, jika kalau saya dimarahin sama orang, atau saya sakit omongan hati. yang nggak enak, saya sakit hati ya. Kalau bisa belajar untuk tidak tidak menyakiti orang lain. Ya, betul. Itu pembelajaran sebenarnya. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Cuma kadang-kadang ya Al-Quran itu hanya dibaca biasa aja. Baca aja biasa. Tanpa tahu apa yang tanpa sedang tahu, dibaca. iya, apa arti yang dia baca nggak ngerti. Ya. Contoh umpamanya yang ini yang sering saya juga ulas pada pengajian. Ini kan ibu-ibu kalau dalam Quran kan ada doa para nabi ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan saya. Itu kan jarang baca Quran, ya baca aja. Padahal kalau itu doa para nabi itu kita aminkan, itu saya tidak bisa cerita bahwa itu efeknya bagaimana. Tapi itu akan bisa menjadi amal soleh kita. Betul. Itu nabi yang berdoa. Ya selesai kita membaca satu ayat, ini doa nabi. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kan gitu. Kalau mamanya ayat Quran itu ada isinya orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dianggap kafir, dengan perilakunya seperti itu, atau Fir'aun dengan perilakunya, kita cukup membaca astagfirullahaladzim, ya Allah mudah-mudahan aku tidak seperti dia. Itu boleh, itu doa sebenarnya. Jadi kalau kita seperti itu, nah itulah amal soleh. Kita melihat sesuatu, itu bacaan, itu Quran, itu dilihat oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh para malaikat. Apa reaksi kita membaca Quran? Kata reaksi kita itu ngerti, teduh, paham, ya malaikat ngerti bahwa itu akan menjadi amal soleh kita nanti. Dan itu akan kita
kita ambil nanti di akhirat, ataupun nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala sebagiannya di dunia. Karena isi Al-Quran juga kita tahu selain ada perintah dan larangan, ada juga cerita, Iya, ada cerita. yang bisa kita ambil Hikmahnya. manfaatnya. Dan juga ada doa-doa juga. Ada doa-doa juga. Iya. Itulah maknanya kenapa kita membaca Al-Quran harus melihat artinya juga. Iya, tafsirnya juga, asbabun nuzulnya dan Iya, sebagainya. benar. Iya. Makasih Iya, Ustaz. sama-sama. Oke, kita menuju ke pertanyaan Boleh. yang Iya. ada di studio, boleh? Ya, boleh. Oke, Ibu, Bapak, ada yang mau bertanya? Silakan tunjukkan tangannya. Tunjuk tangan. Banyak. Mana? Yang berjilbab kuning. Boleh, maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agis Novita dari Bogor. Agis, ya silakan, mangga. Siapa namanya? Agis. 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 Iya. Ini Pak Ustadz, sudah lebih dari 3 tahun ini saya sering sakit di bagian rusuk. Terus di Sebelah rusuk kiri. rusuk kiri. Betul. Terus punggung sebelah Kanan. Lebih pundak sama punggung. Lurus ke bawah gitu. Iya. Kalau yang kanan, kalau yang kiri sebagian kiri, semak kiri dari rusuk kiri. Sakitnya gimana? Kalau yang dirusuk tuh kayak kram, misalnya kan Oh, kayak ada otot kram gitu. Kak Ivan. Kalau misalnya mau ngaji ini tadarus gitu ya. Mau diniatin nih harus sebelum selesai nih, buru-buru sebulan gitu. Duduk lama aja nggak bisa. Ntar miring kanan, miring kiri. Nggak betah gitu. Sakit banget, terus nanti selonjoran, terus nanti nyender ke kasur gitu. Pokoknya gimana enaknya aja. Dibawa ngaji Quran gitu maksudnya. Kalau ngaji, Sebentar. Saya potong boleh ya, Mbak Agis ya? boleh. Mbak Agis tadi bilang sandaran di kasur itu emang sandarnya gimana di kasur? Kan Agis di kamar nih habis sholat nih, ini kan kasur. Nah, Agis sandaran gitu supaya enak aja gitu. Oh, jadi ngajinya di bawah. Di bawah. Oh, di belakang kasur. Belakangnya kasur. Senderin ke kasur gitu. Oh. Keren Ustaz, kasurnya disenderin ke tembok. Iya, di senderan gitu. Ya. Enggak. Siapa tahu begitu. Kali aja lagi banjir jadi digituin, nyender di kasur. Atau jangan-jangan tidurnya berdiri gitu di nyender. Itu enggak. Iya, oke. Terus ini Pak Ustadz, dari saya selesai kuliah waktu S1 nih, sering banget mimpi-mimpinya kuntilanak gitu Pak Ustadz. Emang kayak gimana kuntilanak? Ih serem banget, ayo jangan. Jadi si kuntilanak itu bilang, kita temenan gitu. Oh, itu ngimpi. Mimpi tapi sering banget, hampir setiap malam itu mimpi gitu. Oh, kali dalamnya Mbak Agis kuntilanak kali. Enggak. Emang ngomongnya kuntilanak kayak gimana sih? Ngomong apa coba? Bilang gitu, dia di atas gitu, kayak di atas lemari, bilang, Gis ayo kita temenan gitu. Ih serem banget Pak Ustadz. Iya serem pokoknya serem. Jadi serem sampai tuh sekarang. gimana? Iya Ya, nggak serem Dia mau banget. menceritakan detail juga serem. Iya, serem itu gimana coba? Bajunya putih bener gak sih? Iya. Beneran itu kayak di film-film? Iya kayak Susana gitu. Susana. Iya gitu. Apa sih? Pokoknya kayak Sinto Bolong gitu. Bajunya lebar, rambutnya panjang kayak gitu, terus matanya hitam. Serem. Oke. Terus? Sampai sekarang gitu, sampai belum lama ini masih mimpi itu. Itu Selalu ngajak temenan terus? Ajakannya itu terus? temenan. Kakiku aja nggak mau diajak melangkah. Sebelah sini, maaf. Aduh. Ibu-ibunya mulai ketakutan. Ya. Aduh, itu kuntilanak. Iya, Kok, kuntilanak. kalau kuntilanak kalau ngomong kan asik dong jadinya. Iya, Kalau serem itu kan kuntilanak cuma Dini terus ngelirik gini. serem. Gitu. Iya, serem. Gitu. Kalau ngomong, kita temenan ya, wah kayak main gundu aja nanti. Ya ngapain juga main gundu sama kuntilanak? Kali aja kuntilanaknya insap. Jangan ngomong gitu deh Ustaz. Hah? Ntar tersinggung. Loh, kalau dia harusnya nggak boleh tersinggung. Kenapa? Karena dia nggak boleh nguping ngomongan kita. Kan saya ngomongan sama Mbak Agis. Bukan sama kuntilanak.
Kok nangis sih? Kenapa nangis Mbak Agis? Takut. Kebayang banget. Terus maunya Mbak Agis apa? Ya mau normal lagi Pak Ustadz, mau. Seperti orang biasa aja. Kunti. Ah, diem gitu. Ustaz, ih. Saya mau doain. Jangan teriak-teriak. Ibunya nggak apa-apa. Ibunya. Ah, pelan-pelan nangisnya ya. Astagfirullahaladzim Ustaz. Ngapain? Ah, yang sopan. Ya. Didoain ya, Bu, didoain ya, Bu. Mbak Agis didoain ya. Hah, nggak sadar. Ya sudah, langsung aja. Aminin ya, Bu ya. Pemirsa di rumah aminin ya. Oke, aminin doa kami ya. Yuk, untuk Ibu, Mbak Agis fokus ya. Pemirsa ya, Ibu. aminin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Agis, ya Allah. Di mana di dalam tubuhnya banyak sekali makhluk-makhluk yang menyukai Mbak Agis, ya Allah. Aku mohon kepadamu jika banyak sekali makhluk-makhluk yang menyukai Mbak Agis, sehingga kuntilanak-kuntilanak dan yang lain-lainnya menginginkan Mbak Agis sebagai temannya, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika kuntilanak-kuntilanak dan jin-jin yang lain menyukai Mbak Agis karena ada sesuatu di dalam tubuh Mbak Agis yang menarik dia, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ampuni keinginan-keinginan kuntilanak dan jin-jin yang lain yang menginginkan Mbak Agis menjadi temannya, ya Allah. Ampuni keinginan-keinginan kuntilanak dan jin-jin yang lain untuk menjadikan Mbak Agis temannya, ya Allah. Ampuni keinginan mereka, ya Allah. Ampuni egois jin-jin yang lain dan juga kuntilanak-kuntilanak tersebut yang menjadikan Mbak Agis temannya, ya Allah. Ampuni keinginan mereka, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Agis banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Agis, ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Agis tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Agis, orang tua sebelum Mbak Agis tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Agis, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Agis, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuh Mbak Agis, ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuh Mbak Agis, ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuh Mbak Agis, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika Mbak Agis sering mengamalkan amalan-amalan di mana amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jika amalan-amalan tersebut salah di hadapanmu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Agis, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Agis, ya Allah. Jika amalan yang dibaca salah di hadapanmu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari amalan-amalan yang dibaca oleh Mbak Agis, ya Allah. Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari amalan-amalan yang dibaca oleh Mbak Agis, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuh Mbak Agis banyak sekali pengobatan-pengobatan yang senantiasa dilakukan oleh Mbak Agis dan keluarganya, ya Allah. Jika pengobatan-pengobatan dan keinginan-keinginan Mbak Agis dan keluarganya tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pengobatan-pengobatan
dan keinginan-keinginan Mbak Agis dan keinginan-keinginan keluarga tersebut musyrik di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Agis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik keluarga-keluarga Mbak Agis ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Agis banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan Mbak Agis adalah tempatnya, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni keinginan-keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan Mbak Agis itu adalah tempatnya ya Allah. Ampuni keinginan-keinginan dan egoisnya kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan Mbak Agis itu adalah tempatnya ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin dari tubuh Mbak Agis ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin dari tubuh Mbak Agis ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, mudahkan seluruh jin-jin di dalam tubuh Mbak Agis keluar semuanya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Agis dari orang tua sebelum Mbak Agis ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan musyrik yang memang sering sekali dibacakan oleh Mbak Agis ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ingin menempati Mbak Agis ini adalah tempatnya ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan kuntilanak dan teman-temannya tersebut dari dalam tubuh Mbak Agis ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan dan keinginan-keinginan Mbak Agis dan keluarganya ya Allah yang musyrik tersebut ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jika Engkau berikan kesembuhan pada Mbak Agis bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Agis padamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ibunya Mbak Agis, emang dari dulu Mbak Agis suka cerita nggak ke ibu? Ceritanya cuma begitu aja. Setiap mimpi memang dia bilang sama ayahnya lebih dekat. Kalau sama ibunya emang nggak begitu terbuka dia. Sama ayahnya ikut nggak? Enggak. Tadi kalau dia pas di mimpi dia bangun pasti lagi duduk gitu. Cerita. Iya. Dari umur berapa seperti itu? Dari Kecil? sekitar SMP ya, Nah. Remaja ya? Ya SMP aja. Seperti itu. Kalau SMP. Kalau jerit-jerit seperti itu tadi dulu Iya, pernah memang juga? sering kalau kejadian seperti itu. Yang bikin dia pas sekarang 26 tahun hari ini. Jadi mau diobatin katanya di sini. Oh persis hari ini? Iya, tadi makanya yang banyak. Iya. Selamat ulang tahun dong. Hari yang baru berarti ya? Sekarang gimana punggungnya, enakan? Enakan. Alhamdulillah. Terus biasanya nyesek di dada, di perut. Ya sekarang gimana? Iya enakan. Enakan ya Al? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sampai masih gemeter kenapa? Masih keluar, nggak apa-apa. Itu dari mulutnya ada, dari tangan, kaki, perut, punggung itu ada keluar ya. Alhamdulillah. Pokok ini nih, di bagian ini nih. Jangan tunjuk saya. Enggak dong, di bagian ini. Oh, iya. Emang batal apa? Jadi takut. Tapi nggak apa-apa. Udah ringan di Dah. punggung ya? Ser, kalau Alhamdulillah. yang tadi teriak-teriak apa? Oh, itu kayaknya penggemar kita deh. Penggemar siraman kalbu. Itu ada loh kuntilanak itu lihat dari jauh, takut gitu kadang-kadang. Terus? Ya lihat acara ibu-ibu di sini. Sekarang gimana Ustaz? Keluar alhamdulillah ini membaik. Alhamdulillah ya guys ya.
Cuma ya tunggu sabar ya, karena ini udah ilmu turunan yang bejibun banyak banget. Sampai tebel itu badannya. Udah bertahun-tahun ya Ustaz. Nah iya puluhan. Ya alhamdulillah ya. Hari yang baru tuh. Ya. Oke. Didoakan ya, mudah-mudahan nih bagi 26 tahun hari ini melakukan sesuatu yang besar di hidupnya yang selama ini menjadi beban ya Ustaz ya. Amin ya, mudah-mudahan dapat doa. Amin. Nih pas jodoh aminnya kenceng banget.